Siapa yang memfitnah? Anwar Usman merasa difitnah. Ya, yang merasa difitnah oleh siapa? Dari hasil putusan katanya. Ya bilang aja kepada yang memutus. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga bro sehat selalu di sana, sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, dan semoga Allah selalu meluas limpahkan rezeki buat bro dan keluarga khususnya di sana, dan pastinya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aminkan saja. Luar biasa nih pasca putusan MK dengan memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua MK ya. Untung nih tidak diberhentikan sebagai hakim MK ya, hanya sebagai ketua MK. Tapi ternyata Anwar Usman ini tidak terima ya. Dia langsung melakukan konferensi pers dan isinya kurang lebih ada klausul kalau dia itu merasa difitnah oleh fitnah yang sangat keji, dan kurang lebih lah ada upaya degradasi terhadap integritas dia, dan kemudian mungkin merasa nama baiknya dicoreng gitu, kurang lebih seperti itu bro. Waduh, saya juga agak bingung nih mengamati sosok yang satu ini ya. Saya masih ingat dulu ya ketika beliau memutuskan untuk menikah dengan adiknya Pak Jokowi, itu banyak sekali ya kritik dari publik, bahkan desakan mundur dari publik karena khawatir nantinya akan terjadi benturan kepentingan atau konflik of interest ya. Nah, dan terbukti ya sekarang ya 3 tahun berikutnya, itu berarti sekarang kan dulu tahun 2000-an ya, 2020-an kalau tidak salah ya. Itu pada saat beliau menikahi adiknya Pak Jokowi, itu banyak sekali ya para bahkan aktivis ya, para aktivis mendesak Pak Anwar ini mundur dari ketua MK ya, atau dari MK, karena memang dikhawatirkan seperti ini, dan ini terjadi. Tapi ternyata Pak Anwar ini nggak terima ya, beliau itu sangat tidak terima dan pantang mundur katanya ya, pantang mundur, walaupun sekarang tuh masih terus didesak ya. Kalau Anwar Usman ini mundur aja dari hakim MK ya, karena sudah terbukti melakukan pelanggaran berat, pelanggaran etik berat ya. Sebagian bahkan menyebutnya ada pelanggaran yang menyangkut pidana juga ya. Tapi itu tentu para pendapat ahli di luaran sana ya, karena hasilnya tetap yang diakui adalah hasil atau keputusan MK yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Oke, karena Pak Mahfud ini barangkali ya merasa berkepentingan ya dengan putusan MK nomor 90 ini, karena beliau secara langsung kan sekarang kepentingan langsungnya karena beliau sekarang adalah cawapresnya Ganjar. Tentu beliau juga merasa khawatir jika MK dibiarkan dinakodai terus sama Anwar Usman yang notabene adalah pamannya Gibran, rival kontestasi nanti di 2024, yaitu rivalnya Mahfud MD, sama-sama cawapres ya. Ini khawatir ada konflik kepentingan lagi berulang ya. Jadi rasanya mungkin cukup pantas atau berkepentingan lah untuk menanggapi ini ya dari Pak Mahfud ini ya. Apa yang dilaporkan oleh kompas.com. Oke, kita lihat bro sama-sama, nanti kita coba bacakan ya yang penting-pentingnya. Anwar Usman merasa difitnah usai langgar etik. Mahfud difitnah oleh siapa? Itu yang ditulis di kompas.com per hari ini ya bro. Oh ya, tanggal 9 November 2023. Oke Prof, tenang Prof, tenang, sip. Jakarta-Kompas.com, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Mahfud MD balik bertanya ketika dimintai tanggapan mengenai pembelaan Ketua MK Anwar Usman yang merasa difitnah setelah dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu pun balik bertanya mengenai siapa yang menurut Anwar memfitnah dirinya. Siapa yang memfitnah? Merasa difitnah oleh siapa? Kata Mahfud seusai acara Dies Natalis Universitas Pancasila di Jakarta Convention Center Kamis 9 November 2023. Hari Kamis ya. Mahfud pun menyarankan agar Anwar menyampaikan keluh kesahnya itu kepada MK-MK yang menyatakan dirinya melanggar etik. Iya ya. Bilang saja kepada yang memutus, ujar dia. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan bahwa putusan MK-MK memang tidak mengharuskan Anwar untuk mundur dari posisi hakim MK. Namun, ia menekankan bahwa keputusan Anwar untuk mundur atau bertahan di MK akan kembali kepada moral dirinya sendiri. Wah, luar biasa ya. Secara moral itu urusan dia, berhak untuk mempertahankan diri, berhak untuk mencari dalil-dalil lain. Tetapi keputusan MK-MK sudah selesai, sudah final dan gejolak ke depan sudah tinggal berjalan, kata Mahfud. Sebelumnya, Anwar Usman merasa difitnah secara keji oleh opini publik dan putusan MK-MK yang menyatakannya melanggar etik berat. Walah, Pak Anwar. Dalam jumpa pers tanpa kesempatan bertanya, Rabu 8/11/2023 ya, 8 November 2023, Anwar menyebut kata fitnah sedikitnya 8 kali dalam 17 butir poin keterangannya. Luar biasa nih orang ya. Masya Allah. Ingat usia Pak. Fitnah yang dialamatkan kepada saya terkait penanganan perkara nomor 90 PUU angka Romawi 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasar atas hukum, kata Anwar. Ini mah kata Anwar ya. Kan Anwar merasa benar ya. Sepertinya seperti itu. Kok sepertinya seperti itu ya. Bahasanya kacau nih, sorry. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu, ujar dia. Cek Anwar ya. Kan publik beda melihatnya ya. Bahkan masalah ini sangat telanjang lah. Ada konflik kepentingan di situ. Publik tuh kan tidak semua nggak melek ya, sebagian kan melek ya kalau nggak mau dikatakan cerdas. Anwar mengaku mendapatkan kabar soal skenario politisasi dengan menjadikan dirinya objek dalam putusan MK tersebut, termasuk soal rencana pembentukan MK-MK. Banyak ini cerita juga beredar ya, bahkan ada yang menyampaikan kalau Anwar Usman itu menghalang-halangi terbentuknya MK-MK, bukan menghalang-halangi, mungkin menunda-nunda gitu ya. Jadi ada beberapa, udah dari dulu ini udah beberapa waktu yang kalau tidak salah ada informasi, kalau tidak salah sudah 2 tahun sebelumnya itu MK-MK itu sudah diusulkan untuk segera dibentuk, tapi Anwar Usman menunda-nunda. Katanya menurut informasi yang saya terima melalui internet. Mudah-mudahan informasinya akurat ya. Disampaikannya sih sama orang yang kredibel menurut saya. Telah saya dengar jauh sebelum MK-MK terbentuk, ujar dia. Dia tuh Anwar Usman ya. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir, kata Anwar. Ini yang gak begitu saya suka ya, Pak Anwar ini selalu mengatasnamakan Allah gitu ya. Bahkan publik itu kan sudah melek ya. Mestinya Pak Anwar, saya kurang sepakat ini. Pak Anwar ini selalu berlindung di balik itu ya. Ya rakyat, kita sebagai rakyat wajarlah berhak menilai ya. Berhak menilai ya bro, bener gak bro? Sebelumnya diberitakan Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait uji materi perkara nomor 90 bla bla bla. Capek bacanya. Putusan
Putusan ini diketuk oleh MK dalam sidang pembacaan putusan etik Selasa tanggal 7 bulan 11 tahun 2023. Dugaan pelanggaran etik ini mengemuka setelah MK mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 lewat putusan yang kontroversial. Rame itu ya pada saat itu ya. Oke, lanjut. Dalam putusan nomor 90 garis miring PUU strip 2 Romawi 21 garis miring 2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Ya, oke ya. Yang mulai election katanya boleh. Misalnya pejabat daerah ya, wali kota, bupati dan seterusnya. Yang penting melewat sebuah proses election. Hakim yang setuju putusan itu hanya Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan Sitompul. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik menyampaikan alasan berbeda atau concurring opinion bahwa hanya gubernur yang berhak untuk itu. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo menolak dan menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status wali kota Solo yang baru disandangnya 3 tahun. Dan Solo itu cuman berapa ya? 6 kecamatan ya? Wah, luar biasa ya, baru mimpin 6 kecamatan sudah jadi cawapres. Ya keren lah ya, dalam tanda petik. Gibran pun secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu 22 Oktober 2023 dan telah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres ke KPU RI Rabu 25 Oktober 2023. Oke. Itu bro beritanya ya. Wah, saya sih agak gemes ya, gemes bener nih karena kok pragmatis banget ya, dan seperti luka perasaan publik ini tidak sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pak Anwar ini ya. Publik itu merasa terluka ya dengan dengan sepak terjang beliau di MK pada kasus ini ya, pada kasus putusan MK nomor 90 ya. Banyak publik yang terluka, rakyat terluka. Saya lah paling enggak lah minimal ya. Dan saya punya pendapat yang berbeda dengan Pak Anwar ini, dan saya kira sebagai rakyat boleh-bolehlah, kan saya cuma berpendapat ya. Pendapat itu konstitusional ya, boleh berpendapat kita. Yang nggak boleh adalah melakukan kekerasan ya. Kalau berpendapat boleh. Ya itu bro beritanya, mudah-mudahan Pak Anwar ini cepat cooling down ya, jangan kencang terus merasa difitnah dengan fitnah keji ya, dengan opini publik dan sebagainya. Opini publiknya itu lahir kan karena ulah beliau juga. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Beliau lah yang nyulut api itu sehingga opini publik kemudian terbentuk ya. Opini publik di sini termasuk saya lah sebagai rakyat ya. Dan sudah saatnya Pak Anwar ini istirahat, dan kalau bisa mundur aja Pak, mundur saja dari hakim ya, dari hakim mundur saja, hakim MK minimal lah, nah, jadi hakim biasa aja lah ya. Oke bro, begitu ya, terima kasih ya, mohon maaf ngelantur, dan yang penting bro sehat selalu ya bro di sana, dan selalu Allah limpahkan rezeki buat bro di sana, rezeki yang halal, barokah dan manfaat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.